Oke, di video sekarang pada ini kita akan langsung ke praktek. Nanti untuk teori-teori penjelasannya dibarengi aja sambil kita ngoding. Pertama kita akan bikin project Flutter baru di sini. Kita akan pakai template yang bawaan application. Di sini saya coba simpan dulu di folder, terus blok. Namanya misalkan Flutter application one, boleh, enter. Oke, project template sudah selesai di build. Di sini saya menggunakan Flutter versi 3.16.3 dengan Dart-nya versi 3.2.3. Nah, di sini kalau kita coba jalankan, ini saya akan coba jalankan pakai window aja. Oke, di sini udah running di Windows. Terus di sini mungkin kita akan coba clear dulu untuk komentar-komentarnya. Oke, di sini sudah dipastikan untuk komentarnya. Jadi ada main, ada my app, status widget, isinya adalah material app, kemudian my home-nya dipindah di sini kelas baru my home page. Di sini untuk merubah increment menggunakan state-state dan ini kita akan ubah menjadi state management block. Tapi kita akan mulai dari blok yang light, versi light atau disebutnya adalah qubit. Pertama, di sini teman-teman bikin misalkan file kita kasih nama counter underscore qubit dot dart. Terus di sini kita bikin kelas namanya counter qubit. Sorry, di sini kita harus tambahkan dulu package-nya. Kita buka ke Pubspec YAML. Teman-teman bisa pakai bantuan extension Pubspec Assist untuk nambahin package kayak gini. Bikin namanya Flutter Block. Oke, ini sudah ditambahkan dengan versi terbaru stabilnya di sini. Terus kita pakai counter qubit extend ke qubit. Di sini kita nggak pakai blok ya, jadi versi lainnya itu makanya di sini kasih nama kelasnya diakhiri qubit. Extend ke qubit dari Flutter block. Kontrol titik, di sini kita harus create constructor call super ke qubitnya untuk menginisial nilai awalnya. Oke, kemudian di sini untuk inisial state-nya teman-teman bisa langsung kasih nilai misalkan dia 0 atau apa gitu ya. Tapi di sini kan dia belum spesifik data untuk saat ini itu tipenya apa. Teman-teman bisa perjelas di qubitnya di sini. Misalkan integer, oh berarti datanya integer karena untuk number di sini. Berarti di sini teman-teman bisa kasih nilai awalnya adalah 0 kayak gini. Tapi nggak bisa langsung kayak gini karena ini adalah harus nge-extend supernya. Jadi teman-teman bisa pakai cara titik dua, kemudian super kurung. Nah di sini baru kita masukkan nilai awalnya 0 misalkan. Oke, di sini sudah dibikin untuk counter qubitnya. Sekarang kita harus daftarin dulu, deklarasikan di main. Buka ke main di material app. Kita akan bungkus dulu menggunakan widget dulu. Terus kita kasih nama block provider. Ada create. Kemudian kita kasih di sini kelasnya itu counter qubit. Biar bisa dipakai harus dideklarasikan dulu di sini. Oke, sekarang baru kita bisa gunakan, misalkan di main ada ini teksnya itu ini nih value-nya. Jadi kita nggak semua di build, tapi di widget tertentu yaitu yang nilai counter ini. Kita bungkus menggunakan builder, kita kasih nama block builder. Di block builder itu ada dua param, build konteks sama satu lagi di sini objeknya itu
Sebentar, kita coba inikan dulu, spesifikkan dulu block builder. Nama bloknya itu tadi adalah counter qubit. Untuk state-nya tipenya adalah integer. Oke, nah jadi di sini adalah value-nya ya, bukan child tapi value atau nilai dari qubitnya gitu. Jadi kita bisa boleh teman-teman dikasih nama counter juga boleh atau pakai value boleh value. Sekarang kita nggak pakai lagi increment kayak gini, ini hapus dulu state-nya. Metodenya boleh sebentar dipakai, tapi nilai ini nggak dipakai lagi. Oke, save. Kita coba restart dulu. Oke, sepertinya udah ke restart ya di sini. Tinggal kita lanjutin bikin event untuk merubah nilai state-nya. Untuk merubah nilai state-nya, di sini kita bikin fungsi namanya increment. Dan di sini kita merubah state. Dan di dalam kelas yang extend qubit, kita udah bisa langsung akses state-nya. Karena sini awalnya adalah 0, maka nilai dari state adalah 0. Tapi kalau nanti ada perubahan, maka akan mengambil nilai yang baru. Nah, tapi kita nggak hanya ngambil nilai yang baru, tapi melakukan nilai baru. Teman-teman bisa bikin sederhananya gini dulu, atau detailnya. New state misalkan, sama dengan state ditambah 1. Baru new state ini kita masukkan ke state dari counter qubit menggunakan emit. Emit itu adalah proses mengirimkan data ke state qubit atau ke state block gitu. Nah, di sini bukan state lagi tapi new state. Teman-teman bisa ringkas sekarang karena kan prosesnya udah tahu, udah paham. Langsung aja panggil state plus 1 kayak gini. Dan ini bisa dipersingkat lagi menggunakan arrow function kayak gini. Save. Sekarang bisa gunakan metode ini di fungsi ini increment. Boleh langsung di sini atau boleh kita gunakan yang ada di sini. Misalkan. Nah, cara aksesnya ke kelas ini, teman-teman bisa menggunakan block provider, dot of context, kemudian di sini di of konteksnya ada property optional listen, listen itu dijadikan false biar kita mengaksesnya itu sekali, eh, tidak apa namanya nge-stream, tidak secara real time gitu, cuman sekali aja aksesnya. Tapi kalau nilai dari listennya di true kan, maka dia real time, aksesnya terus-menerus gitu. Nanti kalau kita mengakses yang listen ini, nilai listennya dijadikan true, tapi dipergunakan untuk mengeksekusi fungsi kayak gini atau event yang increment tadi, itu, sorry ini kita harus spesifikkan dulu off-nya counter qubit, baru bisa kebaca di sini increment. Nah, untuk mengeksekusi event, dan di sini adalah listen to, itu nanti bisa terjadi kebocoran memori atau memory leak. Kita cuman manggil fungsi sekali, tapi ngeaksesnya secara terus-menerus. Ini salah, harus jadi false. Atau misalkan ini terlalu panjang, teman-teman bisa ringkas menggunakan extension dari context, context.read. Context.read itu sama dengan block provider.ofContext dengan nilai listennya adalah false. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan listennya itu adalah true, maka bisa menggunakan context.watch. Read. Kemudian kita spesifikkan untuk counter qubit dot increment. Ini dieksekusi incrementnya. Save. Kita coba tes klik button increment di sini. Nah, dia akan berubah. Nah, di sini udah berubah yang awalnya tadi kita menggunakan set state menjadi qubit versi light dari state management block. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pindahin lagi langsung di on press buttonnya. Kita ke bawah. Di sini. Nah, kayak gini boleh. Sama aja.
Kita akan coba tambahkan untuk yang decrement-nya. Ini kita bungkus menggunakan kolom, rename jadi button bar. Kemudian kalau dari suatu page itu memiliki lebih dari satu floating action button atau fab, yang dia memiliki properti hero tag, itu kita harus bedain untuk menghindari nanti nilai default tag yang sama. Nanti efeknya ke animation dan terjadi runtime exception. Misalkan di sini untuk increment kayak gini. Kita copy paste. Satu lagi untuk yang decrement kayak gini. Sementara fungsinya komentar dulu, terus ini kita ganti jadi tooltipnya decrement, iconsnya jadi remove. Save, kita lihat dulu perubahannya. Oke, udah ada buttonnya. Tinggal bikin eventnya lagi di sini. Apa fungsinya untuk decrement copy paste. Kita rename jadi decrement. Nah, di sini menurunkan nilai, berarti state-nya ini kita akan kurangi 1. Ini adalah state yang terbaru. State terbaru misalkan 25 dikurangi 1 jadi 24 gitu. Kita coba save, sekarang tinggal panggil di button decrement. Ganti metodenya jadi decrement save. Kita coba kurangi, nah jadi 24, terus kurangi. Sampai minus. Nah, teman-teman bisa olah di sini kalau misalkan dia adalah minus, jadi teman-teman bisa olah model bisnisnya itu atau bisnis logiknya di sini di dalam qubit, dalam eventnya di sini. Kalau misalkan udah melewati minus atau nol, ya tidak dilakukan pengurangan. Jadi di sini teman-teman ganti dulu pakai kurung kurawal karena lebih dari satu baris. Kita akan cek dulu. Kalau misalkan state-nya itu adalah lebih dari nol atau misalkan satu lah, itu masih bisa dikurangi ke nol. Tapi kalau udah nol itu nggak bisa dilakukan proses emit kurang lagi. Kayak gitu. Oke, simpelnya kayak gini, mau pakai else boleh, tapi seperti ini juga lebih baik, lebih ringkas. Sekarang kita coba restart dulu menjadi nol. Sekarang kita coba tambahkan dulu increment, naik, sekarang kita kurangi. Nah, ketika satu dikurangi bisa ke nol, tapi ketika nol dikurangi lagi tidak berubah. Karena ketika nol, nol lebih besar dari nol, salah. Maka ini akan di skip. Dan di sini nggak ada proses else, nggak ada yang lainnya, jadi tidak dilakukan apa-apa. Nothing gitu. Kayak gitu. Jadi di sini posisi bisnis logiknya itu yang dimaksud dengan di teori dokumentasi blognya yang ada di web. Oke, mungkin kayak gini untuk implementasi sederhana dari set manajemen blok versi light-nya yaitu Qubit. Oke, rangkumannya. Jadi pertama kita akan bikin dulu di sini, sorry, daftarin dulu Flutter block. Kemudian kita bikin kelas counter qubit, extend ke qubit, datanya apa? Datanya integer. Oh, berarti kita masukin di sini integer. Kemudian kita set ke super inisial nilai dari state-nya yaitu pertama kali adalah 0. Kemudian di sini kita membuat dua buah event, dua buah fungsi increment sama decrement. Kalau increment kita mengemit memperbarui nilainya, nilai yang sekarang ditambahkan dengan satu. Tapi kalau yang decrement, nilai yang sekarang dikurangi satu dengan syarat state-nya itu harus lebih dari 0 gitu. Selanjutnya untuk penerapannya kita deklarasikan dulu di sini di atas material app atau dari struktur widgetnya block provider karena di sini kita cuma punya satu ya bisa pakai block provider kalau banyak nanti teman-teman bisa ganti pakai multi block provider. Kemudian counter qubit terus di sini di kelasnya kita gunakan ke widget yang mau diupdate-nya dibungkus menggunakan block provider di mana di buildernya itu dia mempunyai dua parameter build context sama nilainya. Jadi kalau ingin mengakses nilai state-nya atau di sini teman-teman bisa menggunakan state gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi kita harus deklarasikan dulu di sini dia block buildernya itu adalah untuk counter class, untuk counter qubit class dan tipenya adalah integer. Terus untuk aksinya di sini kita menggunakan
versi singkatnya menggunakan extension context read untuk ngebaca sekali ke kelas qubit, kemudian mengeksekusi event decrement. Terus kalau yang ini mengeksekusi increment. Tapi kalau teman-teman pengen versi spesifik bisa menggunakan block provider dot of context, diperjelas untuk listennya false atau true. Kalau untuk event false. Tapi kalau di sini teman-teman bisa menggunakan juga eh, block provider dot of context dot watch, sorry, nggak pakai watch di sini, pakai listen true. Kemudian state-nya. Nah, di sini dia adalah nilai dari number integer, number sama dengan. Cuman, kalau teman-teman mengaksesnya kayak gini, nanti dia akan mengupdate seluruh nilai, yang ada di build, kayak gitu. Di off-nya diperjelas lagi untuk kelas counter qubit, jadi kebaca sebagai integer di sini state-nya itu. Terus nanti tinggal panggil di sini number, jadi nggak pakai block filter langsung aja. Di sini itu, coba saya contohin di sini copy ke sini. Nah, text number langsung aja. Karena kita udah ambil di sini. Tapi kelemahannya di sini semua yang ada di build akan di render ulang, termasuk scaffold, termasuk bar, center, kolom itu di render ulang. Ketika terjadi perubahan set. Berbeda dengan menggunakan block builder, teks yang ada di sini saja yang di render ulang, yang lainnya tidak di render ulang, kayak gitu. Nah, untuk versi singkatnya teman-teman bisa menggunakan daripada panjang listen through bisa menggunakan context.watch kayak gitu. Oke, gitu aja mungkin untuk yang versi sederhananya. Sampai ketemu lagi di state management block yang lainnya.